Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Malam hari ini kita masuk hadis yang ke-14. Malam kemarin sudah sampai hadis 13. Malam ini hadis ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Loncat dia 16. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin, bahwa haram, la yahillu, tidak halal, tumpahnya darah seorang muslim yang mengucap kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, apapun alasannya, Pak, seenggak suka kita, sebenci kita, numpahin darah itu ada hukuman, ada aturannya. Nah, ini hadis yang menerangkan kapan kita boleh membunuh. Nah, tapi bukan boleh bunuh, Pak, ya. Kapan kita boleh, kapan membunuh itu dihalalkan gitu. Kapan membunuh itu dihalalkan. Nah, hari ini kadang terbalik-balik ini, Pak, ya. Kalau lucu kadang ya, mempertahankan diri, terbunuh yang rampoknya, yang jadi tersangka ya, yang mempertahankan dirinya ya. Lucu kadang-kadang. Gimana itu cara hukum itu ditegakkan? Wallahu alam lah cara ininya ya. Orang jelas membunuhnya, apa yang memang dia datang niat untuk membunuh orang gitu ya, malah pokoknya kacau lah. Tapi kapan? Ini kita ingin lihat Islam itu gimana sih, dalam hukum Islam sendiri gimana sih? Kapan kita boleh membunuh? Pertama, as-saibu az-zani, orang yang sudah menikah berzina. Orang yang sudah menikah berzina hukumannya rajam. Rajam itu bunuh, Pak. Jadi tanam badannya sampai perut gitu. Kemudian siapapun yang lewat kita lempar, nggak dosa kita yang lempar nih sampai dia mati. Memang dimatiin gitu maksudnya. Harus sampai mati, Pak. Harus sampai mati. Kira-kira, Pak, yang istilah-istilah pelakor itu ada nggak hari ini, Pak? Hukum Islam solusi atau musibah, Pak? Solusi, Pak. Mau bilang apapun hukum Islam itu solusi, Pak. Kelihatannya kejam, tapi disitulah timbulnya keadilan. Disitulah timbulnya kesetiaan, betul, Pak, ya? Kan orang udah punya istri gitu ya, berzina, kalau tahu dia dalam hukum Islam dirajam, kira-kira akan berani nggak, Pak? Ya ada aja sih yang berani ya. Di zaman Nabi aja pernah ada. Di zaman Nabi pun pernah ada satu kali itu. Ya, ada perempuan, dan itu dia bukan dituduh, tapi datang dengan sendirinya, ya Rasulullah, aku telah berzina. Itu, Pak, ya, ketika iman sudah ada dalam hati, ya walaupun dia pernah melakukan kesalahan gitu ya, nggak ada yang nuduh dia, nggak ada, dia langsung hadap ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku berzina. Oke, baik, aku tapi sedang hamil, udah pulang dulu sampai anakmu lahir. Ya Rasulullah, anakku sudah lahir. Oke, pulang dulu. Dan anak lahir berapa bulan berarti, Pak? 9 bulan kan? 9 bulan.
pulang lagi. Setelah anak lahir, ya Rasulullah, aku pengen dihukum dengan hukum apa karena perzinahanku itu. Kata Nabi, susui anakmu selama 2 tahun. Ketika selesai anaknya disusui 2 tahun, baru rajam. Baru dirajam. Nah, kembali tadi ke pembahasan awal bahwa ketika hukum Islam itu ditegakkan, maka nilai keadilan, nilai kesetiaan itu akan muncul. Dan orang gak akan mudah-mudah gitu yang melakukan perzinahan. Hari ini Pak, dipertontonkan. Hari ini dijual belikan. Hari ini dieksposkan. Yang rusak siapa Pak? Anak-anak kita Pak. Anak-anak kita yang sayang. Siapa yang rusak? Anak-anak yang imannya nggak kuat. Makanya pondasi landasan utama itu iman yang harus kita kuatin. Apapun dia, sepintar apapun dia, kalau pondasi dasar agama nggak kuat, bahaya banget. Arus itu di atas kenceng banget. Arus di atas kenceng banget. Harus bisa nyelam gaya batu gitu Pak. Apa gimana? Nyemplung udah langsung, pondasinya harus ke bawah langsung. Ngeri ya. Karena anak-anak itu layaknya kaset kosong. Apapun akan rekam. Karena kosong polos rekam. Kalau Pak Amri itu bukan anak-anak cucunya. Cucunya. Jadi itu Pak ya. Nomor 1 ini nomor 1, artinya apa? Ketika ada urutan itu artinya apa? Ini solusi permasalahan umat hari ini. Kita apa sekarang hukuman orang berzina Pak yang terekspos? Minta maaf, dapat job baru dia. Yang ada dikasih panggung. Dikasih panggung. Nggak ada efek jera sama sekali. Ya paling jera berapa kali. Keluar udah kasih panggung, diekspos macam-macam ya Allah. Innalillahi. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita terjagalah dari perkara yang ini. Itu yang pertama, adzani as-sayyibu adzani, yaitu orang yang sudah menikah berzina, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau yang belum menikah nanti hukumannya beda, nggak sampai dirajam tapi diasingkan. Nanti ada rajam sama diasingkan, diusir dari kampung itu. Kenapa? Enggak, maksudnya ini yang memang zina, dukhul gitu ya istilahnya. Kemudian wan nafsu bin nafsi, membunuh orang yang membunuh. Al-gojo, ada orang yang divonis hukuman mati. Apakah dosa al-gojo? Ya enggak. Kalau ada berdosa enggak ada yang mau. Dan itu pekerjaan berat, sangat-sangat berat. Dan itu enggak sembarang orang kuat Pak. Enggak sembarang orang kuat. Dan di Saudi yang masih diberlakukan gitu ya, itu privasinya betul-betul dijaga gitu ya, nggak terekspos secara umum gitu. Karena memang menjaga, nggak semua orang mau juga, nggak semua orang mau. Tapi kebayang Pak ya, orang yang membunuh hukumannya membunuh. Makanya dalam fil qisas, dalam hukuman mati itu ada nyawa yang terjaga. Artinya apa? Orang yang sudah membunuh nggak mungkin dia bisa membunuh lagi. Kenapa? Qisas. Atau orang yang membunuh akan mikir ribuan kali untuk membunuh orang. Kenapa? Karena nanti ketika dia bunuh orang, dia akan kena hukuman dibunuh lagi. Kelihatannya kejam gitu Pak ya. Apa hukum Islam itu membunuh orang yang membunuh? Logikanya gimana tuh? Membunuh orang membunuh kejam. Padahal kan sangat adil kan? Nyawa dibayar nyawa, adil. Tapi itulah ya orang Yahudi ya, pintar mereka menggambarkan seakan-akan hukum Islam ini kejam sekali.
Tapi dengan adanya, seandainya ini diberlakukan Pak ya, mungkin orang akan sangat hati-hati membunuh. Hari ini karena hal sepele ya Pak ya, karena cekcok bunuh gitu ya, karena sakit hati bunuh, karena diputus bunuh, karena dipecat bunuh, apalagi karena piutang bunuh ya, karena pengen maling ngambil motor orang yang dibunuh sekalian. Gampang banget. Dan ketika diterapkan hukum Islam, dibilang hukum Islam itu kejam gitu ya. Di mana logikanya kejam? Orang membunuh ya layaknya dibunuh setimpal. Seandainya kecuali dia bisa ngasih nyawa lagi, ya beda urusannya. Urusan nyawa kan cuma satu kali. Dan mereka akan merasakan bagaimana adilnya hukum Islam ketika ada keluarga mereka dibunuh atau keluarga mereka menjadi korban lah gitu, baru merasa wah tuntut keadilan macam-macam ya. Baik, itu yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Maka membela itu tadi, membela nyawa itu, membela diri gitu Pak. Ada begal gitu, kita bela, kita lebih kuat, kita sempat bunuh dia. Kita dalam Islam enggak dihukum. Lucu kan, orang begal berarti maaf nih ya, kalau orang yang membela diri karena dirampok itu menjadi tersangka, artinya apa? Pekerjaan begal itu legal. Logikanya begitu nggak? Kurang lebihnya begitu ya. Kalau seandainya orang yang membela dirinya sampai mati orang yang membegal, tapi yang membela diri menjadi tersangka, artinya apa? Pekerjaan itu kita apa? Menghalang-halangi pekerjaan orang. Ya, jadi kalau ada begal, ambil aja. Kacau pokoknya nih ya, kacau. Hah? Makin banyak. Nah, tapi itulah ya, hukum Islam solusi. Kemudian yang tiga, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang murtad. Nah, orang murtad ini sebagaimana halnya zaman Khalifah Abu Bakar. Yang murtad diperangi semua Pak, dibunuh semuanya, keluar dari Islam. Cuma saya nggak gimana kalau penerapan untuk sekarang ini, wallahu alam, saya kurang paham. Tapi kalau zaman Sayyidina Abu Bakar jelas gitu ya, perangi. Kalau hari ini saya hukum landasan fikihnya kurang paham. Ya, untuk yang murtad ini apakah mau langsung diperangi? Tapi pastinya biasanya ada dakwah kembali, dikembalikan lagi kepada fitrah Islam. Kalau nggak mau, baru mungkin nanti akan ada diperangi. Ini hadis yang ke-14. Konklusinya bahwa kita baru boleh melakukan pembunuhan atau menumpahkan darah itu karena merajam orang gitu ya, atau kita membunuh orang yang memang udah dapat hukuman qisas. Tapi secara hukum Pak ya, bukan sembarangan, maksudnya dia bunuh saudara saya terus kita datang langsung, enggak begitu. Tetap dengan lewat hukum, putusan hukum. Ada hakim yang memutuskan, oh kamu dihukum pancung karena kamu membunuh orang, karena membunuh saudara si A gitu. Jadi bukan juga nanti tanpa pengadilan kita main, walaupun kita melihat dengan mata kepala kita dia membunuh orang gitu ya, terus kita datang bales, nggak bisa begitu. Tetap lewat hukum, yang memutuskannya itu hukum. Jadi nggak gampang-gampang juga. Kemudian watariku lidini, orang murtad. Satu lagi Pak, satu lagi lah ya, 5 menit ya. Hadis yang ke 15.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, ini Pak Osman nggak ada ya. Pak Osman tertarik nih bahasan ini. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah ia berbicara yang baik atau diam. Sederhana kelihatannya Pak ya, ngomong baik atau diam. Tapi pahamnya gimana Pak maksudnya? Orang yang ngomong nggak baik nggak beriman Pak. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbicara baik atau diam. Maksudnya diam di sini apa? Ketika ada bahasan yang nggak penting, dia ikutan bicara gitu ya, ikutan ngomong yang nggak penting tersebut atau diskusi yang nggak bermanfaat, maka dia bagian orang-orang yang belum dianggap beriman kepada Allah dan hari akhir. Ngeri Pak ya. Makanya Rasulullah nggak ada itu serapah kan, pernah ada yang menyebutkan riwayat Nabi menyerapah bahasanya ini kan enggak. Pasti dengan lemah lembut beliau. Ya. Beliau akan membalasnya dengan santun gitu. Kemudian berikutnya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Pahamnya, kalau ada tetangga kita merasa tidak nyaman dengan kita, berarti kita belum bagian orang yang beriman. Ya, kalau konteks hadis ini Pak ya, jadi kalau ada tetangga merasa nggak nyaman dengan kita, ini masih dipertanyakan keimanan kita nih. Makanya dalam Islam sampai-sampai kalau kita masak sesuatu, perbanyaklah kuahnya, ya bagikan kepada tetangga. Gitu Pak Adi. Kalau masak sesuatu, perbanyak kuahnya. Ya tapi jangan kuahnya doang, isinya juga. Kalau non muslim, ini kan konteksnya jar ya. Kalau jar itu berarti di sini siapapun iya, siapapun. Karena dalam bertetangga, Nabi kan nggak perintahkan, oh kamu harus tinggal dengan komunitas muslim, kan nggak. Jadi jar di sini siapapun, baik itu muslim ataupun non muslim. Ada modal begitu Pak ya. Kadang-kadang jangankan kenyamanan Pak, kenal pun enggak kadang. Kalau untuk di tempat-tempat perumahan besar-besar lah ya, kadang rumah tinggi-tinggi pagarnya, ditanya rumah ini, lah kok rumah kita sebelahan ya, kita nggak kenal, temunya di kerjaan gitu ya. Ya kalau di kita nih alhamdulillah ya, tangganya pagarnya ya sekedar sebatas inilah ya, sebatas badan gitu ya, masih kelihatan. Kalaupun ada yang ngasih pagar gitu ya, masih bisa kita silaturahim. Apalagi ada masjid. Memang masjid ini menyatukan Pak. Ya, mau gimana pun masjid itu menyatukan. Mungkin kita kalau nggak masjid jarang ketemu sama tetangga, tapi karena ada masjid bisa ketemu minimal 5 kali sehari minimal. Kalau hari libur Pak. Kalau hari kantor mungkin subuh lah ya, subuh maisya. Yang terakhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Tamu, ada kadang lucu Pak ya, orang muslim tapi nggak suka nerima tamu. Ada nggak Pak yang begitu? Banyak. Padahal tahu nggak Pak, tamu datang ke rumah Pak, ketika tamu masuk ke rumah kita, bersama ia masuk malaikat rahmat.
Masuk Pak, malaikat rahmat masuk, itu kita mau minta apa dikasih Pak. Tapi jangan ada patung di rumah Pak ya. Kalau ada patung malaikat nggak bisa masuk Pak. Jangan ada patung di rumah. Ya. Kalau ada patung malaikat nggak jadi masuk. Jadi ketika pintu kita buka, tahu ya masuk. Walaupun hanya sekedar menjamu dengan segelas air putih. Makanya rumah-rumah yang banyak didatangi tamu pasti adem Pak. Tapi ini aja ya, nyaman gitu ya. Ada kenyamanan di sana. Ada rumah yang susah nerima tamu, panas, sumpek. Raya Pak, GOP-nya kan tinggi. Itu Pak ya. Jadi memang tamu itu sesekali kita undang ke rumah. Makanya program selawatan keliling-keliling itu door to door, itu bagus banget. Itu tamu datang kan rombongan tuh ya, 10 orang, 15 orang, Masya Allah, itu malaikat rahmat seneng banget. Itu ngasih keberkahan banyak banget tuh rumah ya. Makanya yang belum pernah kedatangan tamu, ambil kesempatan seperti itu. Yuk di rumah saya sesekali. Jangan pas ketika ada musibah aja. Ya, ketika musibah baru ada tamu. Ya, nauzubillah min dzalik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Satu pertanyaan Pak, tamunya keluar kan udah lagi tuh. Iya. Tamu masuk ramah, terus keluarnya. Nah, ketika tamu keluar, apa kemarin hadisnya itu ya? Binatang buas itu akan keluar. Oh ya, kejelekan, ya, keburukan yang ada dalam rumah itu akan ikut keluar. Betul Pak. Bala keburukan yang ada di rumah itu menghilang, ikut bersama tamu itu keluar. Kalau tamunya taruh di luar aja kan di teras. Kan ada yang asal tahlilan di luar aja gitu. Gimana tuh? Nggak muat tidak. Dia dilarangnya ditutup. Ya pas saya rasa sih sama, selama kita menjamu ya, menerima, saya rasa ya mungkin ada rumah yang kasihan di dalam nanti kesempit atau apa di depan aja, tapi tetap niatnya mereka pengen memang menjamu gitu ya. Nah, bukan yang ada kan ya, kalau misalkan yang ada pagar tuh dipagar. Maksud kita kan pengen silaturahim gitu ya, dipagar aja ngobrol gitu. Oh ya udah, memang nggak nerima. Tapi kita juga nggak bisa maksa Pak ya, kan di Al-Quran juga ada ya, ada etika ketika bertamu. Kalau ketika kita ketuk pintunya 3 kali nggak ada yang jawab, itu maksudnya apa? Kita disuruh pulang. Dan itu hak yang punya rumah. Mungkin mereka udah kecapean, mungkin mereka pengen istirahat, atau mungkin mereka ya kondisi-kondisi tertentu ada, kadangkala kita nggak pengen ketemu orang dulu kan, ada gitu Pak ya. Ya. Jadi kalau ada kita nggak ingin menemui tamu, misalnya juga kita tahu karakter tamunya ini nggak baik gitu. Ya untuk maslahat boleh-boleh aja Pak. Ya tapi yang penting tamu datang dia pasti memberikan keberkahan. Tapi kalau datang pasti berantem nih. Ini pasti dia lagi cari masalah nih. Mungkin kita yang lebih tahu lah maslahatnya, kebaikannya kita yang lebih tahu. Ustaz, satu pertanyaan tentang rajam Ustaz. Rajam. Suatu ketika misalkan seorang manusia dihukum rajam, meninggal Ustaz, dua-duanya. Nah, pertanyaannya, apakah dosanya ia ikut dengan rajam itu diimpas kosong-kosong atau bagaimana? Kalau Ustaz Somad bilang apa? Itu DP-nya. Itu DP-nya. Baru DP. Wallahu alam. Wallahu alam. Ya kalau benar, tapi konsepnya kan kalau orang benar-benar taubat pasti akan Allah ampunkan dosanya. Benar-benar taubat Pak ya, benar-benar taubat. Seberapapun besar kesalahannya, benar taubat diampuni dosanya.
Karena ini perkara goib lah ya, diampuni itu yang perkara goib. Sama kayak orang yang di penjara, apakah dosanya dihapuskan? Wallahu alam juga. Tapi seenggaknya kalau dia masuk ke situ nggak ada perubahan, gimana mau diampuni dosa? Buktinya di penjara banyak transaksi nggak benar juga gitu kan. Wallahu alam lah. Ya kembali ke masing-masing kita. Intinya ketika kita sadar betul taubat, insya Allah pintu maghfirah Allah itu sangat terbuka lebar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah